Hai semuanya, jadi di video kali ini gue mau ngebahas tentang strategi perusahaan pasar konsumen digital marketplace e-commerce di Indonesia. Nah, sebelumnya yang belum pernah nonton di channel ini, kenalin, gue Risa Terahayu, mahasiswa Teknik Industri di Universitas Pancasila. Nah, video kali ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen Bapak Haris Edi Suwantoro, STMBA. Oke, nggak lama-lama kita langsung ke pembahasannya aja ya. Pertama itu e-commerce. Nah, apa sih e-commerce? Nah, e-commerce itu singkatan dari dua kata, yakni elektronik dan commerce. Kayak bila diartikan secara harfiah atau Indonesia gitu, artinya itu perdagangan elektronik. Nah, maksudnya apa sih? Segala bentuk perdagangan itu melalui proses pemasaran barang sampai dengan distribusi yang dilakukan itu melalui jaringan elektronik atau online. Secara sederhana, e-commerce itu adalah bentuk perdagangan yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan internet. Nah, kayak baru melalui komputer, laptop, atau bahkan handphone sendiri gitu. Banyak sih bentuk layanan yang bisa kamu dapetin gitu dari e-commerce, dari transaksi e-commerce ini, mulai dari pembelian tiket transportasi, terus pembayaran tagihan seperti listrik dan air. Nah, dan yang paling penting kalian bisa shopping di e-commerce. Nah, banyak beberapa e-commerce yang ada di Indonesia ya. Itu ada Tokopedia, terus ada Blibli, ada Lazada, ada Bukalapak, dan ada Shopee tentunya. Nah, yang pertama itu kita bahas Tokopedia ya. Tokopedia itu didiriin oleh William Tanuwijaya dan Leontius Alva Edison pada tahun 2009. Nah, platform belanja online ini digolongkan seperti situs customer to customer karena memfasilitasi secara memfasilitasi semua orang tanpa terkecuali untuk menjual maupun berbelanja online di marketplace digital gitu. Nah, pencapaian terbesar dari Tokopedia ini dalam setahun belakangan itu pendapatannya sekitar 16 triliun yang didapat dari SoftBank datanya ya. Nah, yang kedua itu ada Bukalapak. Nah, Bukalapak ini didirikan oleh Ahmad Zaki pada tahun 2010 untuk si Bukalapak ini untuk mewadahi pedagang rumahan untuk melakukan transaksi jual beli lebih mudah secara online. Ini sama ya, customer to customer. Nah, di Bukalapak ini nilai valuasinya itu lebih dari 1 miliar US dollar. Terus yang ketiga itu ada Shopee. Nah, Shopee ini merupakan sebenarnya ya perusahaan e-commerce yang berasal dari Singapura, tapi Shopee ini banyak dipakai di Indonesia. Nah, dipakai di Indonesia ini mulai dari Desember 2015. Nah, Shopee ini belakangan menjadi marketplace yang ramai gitu, yang ramai dibicarain sama orang-orang. Nah, perusahaan e-commerce Shopee ini berhasil mendapatkan 5,4 juta transaksi dari gelaran Hari Belanja Nasional yang
Shopee adain gitu. Nah, kalau yang keempat itu ada Lazada. Nah, Lazada sendiri ini pertama berdiri itu di Singapura tahun 2012. Tapi di beberapa bulan kemudian dari dia awal berdirinya di Singapura, beberapa bulan kemudian itu perusahaan ini membuka kantornya di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam. Nah, Lazada sendiri ini mendapatkan investasi dari seluruh Asia Tenggara itu yang tadi saya sebutin beberapa kantornya gitu. Itu mendapatkan investasi sebesar 1 miliar US dollar dari Alibaba tahun 2016. Nah, kalau di Lazada itu bisnis to customer kan, kalau tadi di Tokopedia, terus di Bukalapak, di Shopee, itu customer to customer gitu. Nah, kalau di Lazada ini bisnis to customer. Jadi di Lazada itu perusahaannya udah besar gitu, maksudnya bisnis to customer. Nah, yang kelima itu ada namanya Blibli.com. Nah, Blibli ini memulai operasinya pada tahun 2010 sebagai anak perusahaan dari grup Jarum dan Bank BCA. Nah, Blibli ini serupa seperti Lazada, merupakan e-commerce yang mengusung konsep platform jual B2C, di mana bisnis to customer gitu. Nah, selanjutnya itu ada daya saing nih, strategi daya saing dari e-commerce di Indonesia. Nah, yang pertama itu melalui strategi produk. Nah, produk itu tergolong penting nih dalam strategi bisnis suatu perusahaan. Ini ada dua kategori produk yang kini dihadirkan dalam marketplace daring ini. Yang pertama itu ada produk fisik, yang kedua ada produk digital. Nah, apa sih produk fisik? Nah, produk fisik itu benda-benda yang sifatnya nyata dan memiliki wujud. Nah, yang pertama itu perihal ketersediaan produk fisik untuk belanja online yang tidak lagi ditentuin dari tipe perusahaan e-commerce-nya. Kini perusahaan itu yang awalnya C2C seperti Bukalapak dan Shopee itu turut menghadirin produk-produk fisik dari merek resmi. Jadi di Shopee dan Bukalapak dan Tokopedia tentunya itu ada dia ngehadirin bisnis to customer juga. Terus yang kedua itu perihal platform e-commerce yang tidak lagi hanya mengandalkan produk fisik, elektronik, dan fashion. Nah, pemain di industri ini berusaha mengoptimalkan marketnya dengan cara mengeksplor produknya lebih spesifik untuk konsumen. Nah, seperti kayak Blibli ini nerapin strategi dalam bentuk fitur Blibli Mart. Nah, Blibli Mart ini kanal kayak untuk produk-produk grocery atau kebutuhan bahan makanan sehari-hari. Melalui fitur ini, Blibli itu menghadirin pasar kegiatan belanja sehari-hari atau grocery shopping yang biasanya dilakukan konsumen tanpa perlu ke pasar atau ke supermarket. Nah, yang kedua itu ada uh, produk digital. Nah, kalau produk digital ini kayak uh, produk yang hadir dengan wujud non fisik gitu, yang hanya didapat melalui transaksi belanja online di platform e-commerce. Nah, contohnya itu sekarang
kalian bisa dengan mudah membeli pulsa atau paket data melalui transaksi online kan, tanpa harus cari kios pulsa terdekat atau di Indomart gitu. Terus yang kedua itu ada strategi marketing. Strategi marketing itu yang pertama ada online, yang kedua ada offline. Nah, yang online ini dengan cara media sosial gitu. Ada 7 sosial media yang dipakai untuk berinteraksi dengan konsumen, mulai dari Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, pet gitu, blog, atau bahan lain gitu, WhatsApp. Banyak sih sekarang. Nah, kalau di Facebook itu hampir semua kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, Blibli itu ngiklanin marketplace dia di Facebook, terus di Instagram, di Twitter. Tapi ya di Twitter semuanya hampir sama sih. Terus kalau di LinkedIn kayaknya cuma Bukalapak ya, Bukalapak sama Lazada doang gitu. Kalau di YouTube semuanya pasti. Kalau di blog itu cuma Lazada doang. Terus yang kedua di promosi digital itu ada video interaktif. Nah, video interaktif ini eh, menargetkan ketertarikan pelanggan itu cukup esensial. Kayak peranan peranan video itu eh, nggak lagi sekedar sebagai pemberi informasi profil e-commerce gitu, tapi bagaimana mereka mereka perusahaan gitu berdampak langsung dalam kehidupan pelanggan gitu, kayak misalnya ngehadirin video review produk, terus tutorial, sampai kisah-kisah sukses perusahaan pengusaha berkat e-commerce gitu. Nah, video interaktif ini biasanya di akun YouTube gitu. YouTube-nya e-commerce, perusahaan e-commerce itu. Nah, yang ketiga itu ada influencer. Nah, perusahaan e-commerce itu mempromosiin situs dan campaign mereka tuh melalui influencer di ranah media sosial influencer itu sendiri gitu. Nah, strategi itu dibilang efektif meningkatkan media sosial itu menjadi poros seperti informasi. Nah, tuh kayak Tokopedia itu udah Tokopedia, Shopee itu dia tuh bikin campaign gitu dan campaign yang diikutin sama artis-artis Indonesia, terus influencer kayak selebgram gitu yang kalau di Tokopedia itu pasti kalian pernah lihat yang pakai baju hijau-hijau semua gitu. Nah, itu. Terus yang keempat itu ada affiliate marketing. Nah, affiliate marketing ini semakin banyak juga ya strategi ini uh, memungkinkan gitu rekanan yang bekerja sama mendapatkan komisi atau keuntungan jika mampu mendatangkan pelanggan pada perusahaan utama. Nah, singkatnya affiliate marketing ini memberi peluang pada siapapun untuk menjadi agen perantara. Kayak misalkan kalian itu cuma hanya mengirimkan link link belanja kalian, terus ada orang yang ngeklik nih, misalnya ada orang yang ngeklik atau bahkan belanja, bahkan kalau ngeklik pun kalian bisa dapat komisi dari marketplace itu sendiri atau dari si perusahaannya itu. Nah, yang kelima itu ada online trade namanya. Nah, perusahaan e-commerce ini memanfaatin banget momen atau tanggal unik untuk membuat eh, perhelatan besar gitu kayak Harbolnas atau promo-promo besar seperti 12.12. Nah, itu biasanya
momen itu dimanfaatin sama e-commerce itu untuk meraih penjualan yang lebih tinggi gitu. Nah, yang keberapa ya tadi ya? Hmm, keenam, keenam ya. Yang keenam itu ada namanya diskon. Nah, diskon ini mampu atau sudah tidak terlalu menarik nih bagi para pelanggan. Tapi si diskon ini pasti dicari sih sama pelanggan kayak flash sale gitu kan. Kayak potongan, terus kayak potongan ongkir, gratis ongkir gitu. Nah, yang terakhir dari online itu ada namanya SEO gitu. Nah, SEO ini yakni kayak konten yang berkualitas kayak untuk membawa traffic ke situsnya e-commerce itu sendiri. Itu e-commerce-nya itu berlomba-lomba nih meningkatin kualitas konten mereka. Terus selanjutnya ada offline. Nah, tapi di zaman sekarang itu perusahaan itu fokusnya malah ke penerapan strategi online ya, online marketing. Tapi strategi offline marketing ini nyatanya juga masih memegang peran penting gitu. Kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, dan Blibli ini turut menggunakan strategi offline. Nah, strategi offline yang digunakan untuk marketplace ini, yang pertama itu ada billboard. Nah, di billboard ini menjadi andalan gitu banyak perusahaan e-commerce dalam upaya meninggalkan kesan di benak konsumen ya, kayak misalnya kalian lagi di jalan tol nih, nah pasti itu kan suka ketemu billboard kan, di situ kayak dia masukin iklan aja di situ. Terus yang kedua itu ada membuat event. Nah, membuat event secara offline kayak gathering komunitas pengguna platform gitu loh, kayak kayak Tokopedia ini contohnya ya, Tokopedia ini ke selalu selalu mengintasi kegiatan offline yang melibatin komunitas pedagang maupun pembeli di marketplace. Nah, bentuk kegiatannya tuh beragam, mulai dari acara talk show, kayak kalian kan suka lihat tuh di ada karena kan dulu tuh Tokopedia tuh ininya eh brand ambassadornya kan BTS. Nah, di situ si BTS-nya kan diundang di TV kan, maksudnya masuk TV. Nah, itu namanya membuat event gitu untuk menarik pelanggan juga belanjanya di marketplace itu, kayak wah BTS belanjanya di situ nih. Pasti dia mau fans-fansnya pasti belanja ke situ juga gitu maksudnya. Terus yang ketiga ada namanya sponsorship. Nah, beberapa tahun yang lalu itu perusahaan e-commerce ini mulai ngedukung berbagai aktivasi offline melalui skala kecil maupun skala besar. Ya contohnya Bukalapak gitu. Bukalapak ini mensponsori gelaran musik gitu yang undang beberapa musisi lokal Indonesia. Terus kayak dia sponsorin Asian Games tahun 2018. Terus yang keempat itu ada iklan di kendaraan. Nah, kalian sering lihat kan kayak di kereta, di KRL tuh suka ada tempelan-tempelan iklan. Nah, kayak gitu. Terus kalau enggak kayak di taksi, taksi online kan suka ada tuh di belakang kacanya. Nah, kayak gitu, atau di bis-bis. Nah, terus ada iklan di media konvensional kayak di TV tuh.
Terus terakhir itu ada produk packaging. Nah, kan kalau di Shopee atau Tokopedia, di semua sih, di semua marketplace itu kalau kalian beli barang, kadang suka pakai kardus yang nama marketplace-nya kan. Nah, gitu, di produk packaging itu. Nah, untuk daya saing atau strategi marketing dari e-commerce ini, videonya cukup sampai di sini aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Thank you for watching.